Halo guys, ketemu lagi dengan Arif di Dorma Tekno dan selamat pagi semuanya. Kali ini ada laptop Acer Swift 5 Anti-Microbial. Salah satu laptop yang sedang gue rekomendasikan buat kalian yang kerjanya kantoran. Tapi kadang harus dipaksa WFH karena masih dalam suasana pandemi. Terlebih belakangan ini kasusnya lagi meningkat. Tapi kalau misalkan kerja di rumah aja, tentunya kadang ada rasa bosan ya. Jadi pilihan kerja di working space seperti di kafe-kafe bisa jadi pilihan pengusir rasa penat. Nah, buat kalian yang suasana kerjanya seperti itu, ini adalah laptop yang bisa jadi pilihan terbaik dan juga tersehat buat kamu. Penasaran kenapa? So let's find out. Sesuai dengan namanya, Acer Swift 5 Anti-Microbial ini adalah laptop yang ada di jajaran Swift-nya Acer yang terkenal dengan ringkas, ringan, dan juga performanya oke. Dinamai antimicrobial karena laptop ini memiliki lapisan silver ion di seluruh bagian permukaannya, seperti pada sasis, keyboard, layar, dan juga permukaan yang lainnya. Yang mana menjadikan laptop ini sangat higienis karena bakteri dan juga microbiologi lainnya yang menempel di permukaan laptop ini 99% akan mati. So buat kalian yang pengen kerja dengan higienis, apalagi kalian yang sering alergi, laptop ini bisa kalian pertimbangkan. Bagian sasisnya kokoh, solid, dan juga ringan banget karena terbuat dari bahan yang premium dan berkualitas, yaitu magnesium, litium, dan aluminium. Dengan bobot hanya 1,05 kg, ketebalan 14,95 mm, dan bentang bodi hanya sekitar 14,76 inch, laptop ini mampu dijejalkan layar dengan ukuran yang hampir seluruh bodinya, yaitu 14 inci. Artinya dia punya bezel yang tipis dan juga screen to body ratio-nya tinggi, mencapai 90%. Angka yang cukup jarang ditemui di laptop. Dengan tampilan seperti ini, laptop ini terlihat mewah dan juga kekinian banget. Dan gak cuma tampilannya aja yang kece, layar laptop ini juga secara spesifikasi udah mantep banget. Udah beresolusi Full HD dengan panel bertipe IPS, punya kecerahan puncak 340 nits, bisa touchscreen dan multitouch, udah 100% sRGB serta dilapisi kaca Gorilla Glass. Dengan spesifikasi seperti ini, layar ini udah memenuhi syarat banget deh buat color grading dan juga enak untuk kerja outdoor karena kecerahannya cukup tinggi dan viewing angle-nya luas banget. Bagian keyboardnya juga empuk dan juga nyaman untuk mengetik, walaupun bukan tipe full size tapi sangat bisa dimaklumi. Mengingat ini adalah laptop yang ukurannya cuma 14 inci. Udah dilengkapi dengan LED backlit juga, walaupun hanya punya satu tingkat kecerahan, dan keyboardnya akan sedikit miring saat laptopnya kita buka karena model engsel-nya seperti ini. Untuk bagian touchpad-nya responsif serta halus, jadi enak untuk kita geser-geser karena licin. Sayangnya untuk ukuran gua, touchpad-nya kurang lega. Selain itu, laptop ini juga dibekali dengan sensor biometrik pemindai sidik jari yang cepat dan akurat. Jarang banget error saat membaca sidik jari gua. Tentu aja hal ini bakalan mempermudah kita saat kita mau membuka kunci dari laptop ini. Enak banget lah pokoknya. Di sini ketersediaan portnya cukup lengkap. Di sisi kanan ada Kensington lock, port USB 3.2 Gen 1 Type A, dan port audio 3,5 mm. Sedang di sebelah kiri ada lubang power, port HDMI, port USB 3.2 Gen 1 Type A, dan USB Thunderbolt 4 Type-C. Tentunya kalian yang punya eGPU bisa langsung colok laptop ini via port Thunderbolt 4-nya. Lanjut ke sektor dapur pacunya. Laptop ini punya versi i7 dan i5. Dan kebetulan yang gua review ini adalah versi i5, di mana dia menggunakan prosesor Intel i5 11 Gen Tiger Lake 4 core 8 thread dengan L3 cache 8 MB. Dan laptop ini menggunakan prosesor grafis terintegrasi yang klaimnya paling kencang saat ini, yaitu Intel Iris Xe Graphics. RAM-nya sendiri adalah 8 GB. Dan karena laptop ini berlabel Intel Evo, jadinya udah pasti efisien, anti lelet, dan juga tahan lama. Karena untuk mendapatkan label Intel Evo ini pastinya harus memenuhi standar-standar laptop tipis anti lelet dan baterainya tahan lama yang dipatok oleh Intel. Bisa dikatakan ini adalah label jaminan untuk laptop tipis yang bagus. Hal itu sejalan dengan pengujian dan juga benchmark yang kita lakukan. Laptop ini butuh waktu kurang dari 7 detik untuk menyala dan kurang dari 1 detik untuk bangun dari mode sleep.
Benchmark pertama menggunakan Blender Benchmark untuk render scene BMW. Dengan CPU-nya hanya membutuhkan waktu 9 menit 0 detik saja. Pengujian ini dilakukan dengan mode best performance tanpa dicas. Dan untuk mode best performance saat dicas kurang lebih hasilnya sama, yaitu 9 menit 11 detik. Jadi mau dicas ataupun enggak sama aja sebenarnya. Yang penting kalian set aja di best performance untuk kerja yang berat. Lanjut masih di mode yang sama, yaitu best performance tanpa dicas. Untuk benchmark menggunakan Cinebench R15 mampu mendapatkan skor OpenGL 92,98 fps dan skor CPU 923 CB. Selanjutnya untuk pengetesan menggunakan Premiere Pro CC 2020 dengan menggunakan footage Fitmax Premiere Pro Rendering Test dari Downnet Films. Laptop ini tampak sama sekali nggak mengalami kesulitan saat playback preview di resolusi full. Semua scene mulai dari yang ringan sampai yang berat dilibas habis tanpa stuttering. Kemudian untuk tes rendering butuh waktu 5 menit 34 detik aja. Kalau misalkan kalian penasaran waktu render saat dicas di mode best performance, hasilnya sedikit lebih cepat, yaitu 5 menit 25 detik. Selanjutnya untuk tes gaming, di sini gue coba buat main game PUBG. Gue setting di rata kanan dan memang harus diakui, kalau misalkan laptop ini nggak bisa dipakai buat main game PUBG dengan settingan rata kanan. Nggak heran sih, karena emang game PUBG grafisnya lumayan berat untuk ukuran laptop setipis ini. Tapi kalau mau maksain masih bisa main di settingan rata kiri dengan rata-rata FPS di angka 50 FPS. Cuma kalau mapnya Sanhok ya paling dapat 30-an FPS saja dan kadang ada frame drop yang lumayan mengganggu. Untuk game selanjutnya yaitu Dota 2 mampu dijalankan dengan mulus dan sangat enteng di settingan terbaiknya. Framerate yang bisa didapetin maksimal di angka 60-an FPS dan sangat jarang gue temui adanya stuttering. Kalau misalkan kalian lihat di sini gue nggak bisa main ya mohon dimaklumi ya, soalnya gue jarang banget nyentuh game-game PC. Untuk SSD-nya pas di benchmark bisa dapetin skor 983 untuk tes read-nya dan 926 untuk tes write-nya. Dan skor akhirnya adalah 2410. Skor segini pantas saja sih, buat booting dan buka tutup aplikasi berasa cepet banget. Untuk baterainya juga termasuk dalam kategori yang awet banget. Karena gue sendiri udah melakukan pengujian di laptop ini. Buat nonton film loop selama 8 jam 26 menit dengan resolusi Full HD, kecerahan 80% dan volume di 80%, baterainya masih menyisakan persentase 28%. Label Intel Evo di sini memang bukan isapan jempol semata. So kesimpulannya, laptop ini dengan bobotnya yang ringan, ukurannya yang sangat kompak, serta performanya yang ternyata udah kuat buat editing video tanpa masalah, dan bahkan main beberapa game dengan grafis yang lumayan, gua rasa ini ideal banget buat kalian yang pengen kerja nyaman di public space tapi tetap pengen terhindar dari bakteri biar kalian tetap sehat. Laptop ini saat ini harganya ada di kisaran 16 juta rupiah yang bisa langsung kalian beli di store official Acer atau via marketplace lainnya. Dan kalian bisa klik langsung di deskripsi video di bawah ini. Buruan cek aja di sana buat dapetin harga terbaik dan juga termurah pastinya. So segitu aja guys, jangan lupa like dan juga share kalau misalkan kalian suka, atau boleh dislike tapi 2 kali kalau kalian gak suka. Please subscribe dan juga kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye guys.